Jadi ketika kita bilang memuliakan Tuhan, bukan berarti kita hanya sekedar menyanyi saja, tetapi mengakui Tuhan. Memuliakan itu artinya apa? Mengakui. Kalau ada keangkuhan dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa memuliakan Tuhan. Makanya kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang yang mengosongkan diri kita. Tetapi ketika bicara mengenai memuliakan Tuhan, berarti kita sedang mengosongkan diri kita dari semua elemen-elemen yang kita anggap sebagai kekuatan kita. Kita kosongkan, lepaskan semua. Dan biarkan Kristus yang mendiami diri kita, sehingga Kristus ya yang memerintah dalam diri kita. Sangat senang ya bisa bersama dengan saudara di program Terang Warta Rohani. Tentunya bisa kita ikuti di YTWR channel. Semoga saudara yang setia mengikuti channel ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus bertambah-tambah di dalam pengetahuan, pengenalan kita akan juru selamat kita, pemahaman kita tentang kitab suci, dan relasi kita dengan sesama bertumbuh dengan positif. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua dan menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kadang-kadang kita sering ucapkan. Yuk, muliakan Tuhan yuk. Wah, kadang-kadang kalau bicara mengenai muliakan Tuhan yuk, kita bicara mengenai apa? Kita menyanyi. Kita memuji sesuatu kepada Tuhan. Kita ambil gitar, kemudian teman main piano atau main organ dan sebagainya. Kita bilang, yuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah memuliakan Tuhan hanya sekedar kita menyanyi di gereja misalnya, atau kita ikut paduan suara, ya, atau kita melakukan sesuatu? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan? Karena itu saya mengajak kita bagi saudara yang mau belajar, silahkan buka Alkitab. Saya ajak kita membuka di Mazmur sekarang ya. Mazmur 47. Di sini ada satu bagian yang diingatkan kepada kita. Ada satu bagian yang diingatkan terkait dengan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Sudah ketemu belum? Sudah, oke. Saya baca ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Lu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi dikatakan segala bangsa bertepuk tangan. Berarti kalau kita nyanyi di gereja, kalau dibilang di sini bertepuk tangan, boleh sebenarnya. Karena apa? Itu sedang memuliakan Tuhan. Lu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Artinya apa? Dengan kegembiraan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Yang memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Nah, dalam bacaan ini kita tahu bahwa memuliakan Tuhan berarti kita mengelu-elukan Dia. Mengagung-agungkan Dia. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nggak boleh mengelu-elukan manusia, karena dia manusia biasa. Kita nggak boleh mengagung-agungkan Dia, nggak apa-apa juga bilang, hebat, luar biasa, nggak apa-apa. Itu hanya cara kita berkomunikasi. Tetapi kita nggak boleh katakan Dia ini yang hebat, kalau nggak ada Dia, saya nggak akan hidup. Itu yang keliru. Mengapa? Yang memberi kita hidup adalah Tuhan. Jadi ketika kita bilang memuliakan Tuhan, bukan berarti kita hanya sekedar menyanyi saja, tetapi mengakui Tuhan. Ya, menyadari Tuhan yang luar biasa. Melihat Dia itu dikatakan di sini apa? Hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Melihat Dia yang dikatakan di sini memberikan bangsa-bangsa kepada kita.
Itu bicara mengenai apa? Diberikan kepada kita kuasa. Diberikan kepada kita anugerah yang luar biasa. Saudara, memuliakan itu artinya apa? Mengakui. Nggak mungkin orang bisa memuliakan orang lain, dan mungkin orang itu bisa mengagungkan orang lain apabila tidak dimulai dari apa? Mengakui. Mengakui apa? Mengakui Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, Pak, saya kok sulit ya mengakui Tuhan. Itu kira-kira kendalanya apa? Saudara tahu apa kendalanya? Karena terlalu angkuh. Kita kadang-kadang begini ya, tidak memiliki kerendahan hati. Karena di dalam diri kita ada semacam sifat bahwa segala sesuatu di dalam diri kita peroleh karena kemampuan kita, prestasi kita, kehebatan kita. Bahkan kita merasa ini terjadi karena kerja keras kita. Ya, benar. Kita harus kerja keras, kita harus fokus, belajar dan sebagainya, dan kita bisa jadi seseorang. Tetapi ingat, jika Tuhan tidak menyiapkan segala sesuatu bagi kita, jika Tuhan tidak memberikan kepada kita nafas kehidupan, apakah kita masih bisa ke sana kemari? Apakah masih bisa kita berpikir? Saudara tahu, ketika oksigen di dalam tubuh kita semakin berkurang, apa yang terjadi, saudara? Kita akan drop, saudara. Makanya dokter kadang-kadang cek kadar semua di dalam tubuh kita supaya tahu, wah, ini udah mulai menurun semua. Sehingga dia harus betul-betul dibantu. Karena tidak drop, nggak bisa mikir, biasa geliang dan sebagainya. Tetapi Tuhan berikan kepada kita dengan cukup dari hari ke hari. Kita bisa berpikir, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa kesana kemari, bisa olahraga dan sebagainya apa? Tuhan siapkan semuanya. Itu yang disebut dengan kesadaran mengakui Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, memang ketika kita bangun, ya memang bangun saja. Tapi pernah nggak tahu ada orang yang pada akhirnya dia tidur nggak bisa bangun? Ada banyak. Artinya apa? Ketika kita pagi masih bisa bangun, muliakan Tuhan. Syukuri semuanya. Karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara, tadi saya bilang, bagaimana bisa kita muliakan Tuhan? Kalau ada keangkuhan dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa memuliakan Tuhan. Makanya kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang yang mengosongkan diri kita. Duh, sulit juga ini ya. Bagaimana mengosongkan diri kita? Apakah mengosongkan diri itu berarti kita itu nggak punya apa-apa? Oh tidak. Pengertian mengosongkan diri itu artinya kita nggak menganggap semua apa yang ada dalam diri kita sebagai sesuatu yang patut kita banggakan, yang patut kita anggap sebagai kemampuan kita untuk mencapainya. Artinya mengosongkan diri berarti bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saudara, pernah nggak ada orang yang merendahkan saudara? Orang bilang saudara nggak diajak, saudara nggak dianggap. Kemudian kita mulai kecewa dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengosongkan diri kita akan kita akan santai menanggapi. Karena apa? Ya memang saya bukan siapa-siapa. Saya memang di dalam diri saya tuh nggak ada apa-apa. Kalau orang nggak menganggap saya, ya wajar, memang dalam diri saya nggak ada apa-apa. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Kita nggak menjadi baper perasaan begitu. Gara-gara orang nggak menyapa kita. Gara-gara orang nggak peduli kepada kita. Gara-gara orang nggak memperhatikan kita. Karena kalau kita menjadi orang yang mengosongkan diri kita, kalau orang nggak peduli, orang nggak memperhatikan, ya wajar. Karena di dalam diri saya nggak ada apa-apanya memang. Karena apa? Karena hanya Kristus yang memenuhi kehidupan kita. Hanya Kristus yang mengisi pikiran kita. Hanya Kristus yang menjadi apa? Menjadi harta di dalam bejana kita nih yang sementara ini. Sehingga Paulus bilang bahwa harta yang kumiliki, harta yang kekal itu ada dalam bejana yang apa? Sementara. Bisa sakit, bisa terluka, dan sebagainya. Tetapi ingat, siapa di dalam diri kita? Itu Kristus. Itu sebabnya ketika kita mengosongkan diri kita, maka kita memberikan sepenuhnya tempat itu kepada Kristus. Itu artinya apa? Memuliakan Tuhan. Jadi, tidak salah ya kita menyanyi, bergembira, tepuk tangan, itu nggak keliru. Tetapi ketika bicara mengenai memuliakan Tuhan, berarti kita sedang mengosongkan diri kita dari semua
elemen-elemen yang kita anggap sebagai kekuatan kita kosongkan, lepaskan semua. Dan biarkan Kristus yang mendiami diri kita, sehingga Kristus ya yang memerintah dalam diri kita. Dia yang menuntun kita dari hari ke hari. Dia yang akan memimpin kita, menolong kita, menyertai kita. Itu yang disebut dengan apa? Memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah mengosongkan diri kita, kita menjadi sombong, kita jemawa, kita merasa angkuh dan sebagainya, ya penuhlah semua dalam diri kita. Ketika ini penuh, maka yang isi apa? Ya, semua prestasi-prestasi saya. Semua bendawi-bendawi yang saya miliki, itu yang kita isi semua di pikiran kita. Dan pada akhirnya apa? Tidak ada tempat. Makanya ada lagu, tidak ada tempat bagi Kristus. Karena apa? Kita penuhi semua dengan hal-hal yang sebenarnya bersifat sementara. Tetapi kalau kita memuliakan Tuhan, kita diajak untuk apa? Mengosongkan semuanya. Untuk apa? Agar Kristus masuk di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, gampang nggak mengosongkan diri? Tidak gampang, saudara. Kalau saudara mengosongkan diri, itu butuh apa? Butuh pengorbanan. Saudara masih ingat bagaimana Kristus dikatakan mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah yang kekal yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi kitab suci mencatat bahwa dia mengosongkan dirinya. Bukan berarti dia kosong. Bukan berarti dia nggak mampu. Bukan berarti dia nggak ada apa-apa. Dia punya kuasa dan sebagainya. Tapi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Artinya apa? Dia nggak menggunakan semua itu sesuatu yang membuat dia menjadi, mohon maaf ya, secara kemanusiaan dia bilang, kalau nggak saya buat mujizat di Kana itu, ya malulah mereka itu ya. Pasti mereka akan menjadi malu. Karena itu saya ini yang buat mujizat, saya loh yang bantu itu. Pernah nggak terucap begitu? Nggak pernah. Begitu selesai mengadakan mujizat, ya sudah dia selesai. Karena dia hanya dikatakan hanya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Itu yang disebut dengan mengosongkan diri. Dia nggak cari sesuatu juga untuk dirinya. Karena apa? Dia hanya melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan ada celah di dalam diri kita mengambil kemuliaan Tuhan. Seakan-akan bahwa diri kita lah yang mulia. Tapi mari kita memuliakan Tuhan dengan cara apa? Kosongkan diri kita. Dan biarkan Kristus masuk di dalam diri kita. Sehingga seluruh kemuliaan Kristus itu akan hadir melalui kehidupan kita. Saudara, mari kita muliakan Tuhan. Kita menyanyi tepuk tangan, boleh, nggak apa-apa. Kita nyanyi dengan gembira, boleh, nggak apa-apa. Tetapi inti pemahaman memuliakan Tuhan artinya apa? Mengosongkan diri kita dan membiarkan Tuhan yang mulia itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang selalu setia mengikuti channel YTWR ini, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita melayani Tuhan? Apakah masih kita merasa bahwa saya? Atau kita mengubah sekarang cara berpikir kita, bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah hidup kita, semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Yuk, kita muliakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita dengan cara apa? Kosongkan diri kita. Jangan biarkan ego itu bertahta di dalam hati kita. Jangan biarkan benda-benda mati itu menjadi seolah-olah itulah pencapaian saya. Tetapi biarkan Kristus hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan biarkan Kristus dipermuliakan di tengah hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan kiranya namanya akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Terus ikuti acara Terang Warta Rohani di channel yang selalu saudara cari, yaitu YTWR Channel. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.